Oh si Panguluan say topot maawon sayo nang mandawdaw. Oh sian roh aku si Panguluran tibu main mau anakmu tutu dohotmu darmi burio ias songon hopos Iyas tutu, iyas tutu, dohotmu darmi burio, iyas songon hopos Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang cara Allah melihat manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal pertama ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Akka nateyuk di Portibion jalan Marlea dipilih di bata tung siswa daido asa sodahononna nang jongjong hian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, jujur kita akui kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengalami pengelompokan oleh manusia. Artinya ada sikap manusia mengelompokkan sesamanya dan menganggap itulah teman terbaik, dan dari situlah pertolongan akan datang. Mungkin anak-anak sekolah, dia hanya bersahabat dengan orang-orang tertentu dan bagi dia itu adalah sahabat terbaiknya. Lebih berkembang lagi, mungkin dalam bertetangga ataupun bersahabat yang lebih luas, bisa jadi orang sudah mengelompokkan sahabat-sahabatnya. Inilah nanti yang akan menolongku. Sedangkan ini adalah orang yang selalu membutuhkan pertolongan. Dan sedangkan mereka bukan siapa-siapa bagiku. Bisa jadi terjadi seperti itu, mungkin karena dia orang kaya, seakan-akan dia adalah sumber pertolongan. Karena dia pengemis atau orang miskin, mungkin dia adalah orang yang selalu ditolong, tidak akan mungkin menolong. Tetapi ternyata bagi Tuhan ini salah besar. Inilah yang terjadi dalam jemaat Korintus. Saya akan membuat dalam sebuah ilustrasi. Ada sebuah kisah orang kaya dan orang miskin bertetangga. Bagi orang kaya, orang miskin ini sebagai tetangga yang tidak baik, karena pastinya dia kan selalu meminta tolong karena dia miskin. Suatu ketika rumah orang kaya yang penuh dengan teknologi yang hebat, semua penuh dengan listrik, sedangkan orang miskin ini menggunakan alat tradisional, mungkin lampu atau lilin. Listrik padam dan rumah orang kaya ini tidak ada cahaya.
dan dia sudah ketakutan karena tidak tahu mau berbuat apa. Tiba-tiba pintunya diketok. Dan dia tanya, "Siapa di luar?" "Ini saya, tetanggamu, si Anu." Dan dia langsung berpikir, ini pasti mau minta tolong. Ini pasti mau minta uang, karena dia juga sedang kesusahan. Dia bertanya, "Mau ngapain?" Ternyata tetangganya berkata, "Saya lihat lampu di rumahmu padam. Saya punya lilin 1. Jika kamu mau memakai, ini ada saya bawa." Bapak Ibu saudara terkasih, jujur juga kita akui, itu pasti pernah terjadi. Dari orang yang tidak kita anggap sebagai penolong, ternyata itulah yang menolong kita. Atau bahkan yang kita anggap sebagai penolong kita, bukan itu yang menolong kita ketika kita terjatuh, ketika kita menangis. Atau bahkan bukan mereka yang mendoakan kita ketika kita berduka cita. Oleh karena itulah, Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan kepada jemaat Korintus, apa yang menurut mereka berhikmat, bijaksana, ternyata Tuhan hancurkan dengan cara mengangkat orang-orang yang lemah, mengangkat orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia ini. Mereka yang dianggap pintar, dianggap berhikmat oleh dunia, ternyata bagi Tuhan tidak berarti apa-apa. Karena ternyata pada saat itu kepintaran manusia, hikmat manusia menjadikan diri mereka lebih hebat daripada Tuhan. Mereka selalu mencari bukti untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu mencari pernyataan atau apakah itu masuk akal supaya firman itu diterima. Dan wajar Yesus Kristus ditolak oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani. Demikian juga firman tentang Kristus. Karena apa? Karena sulit untuk dibuktikan. Bagi mereka, Yesus yang tersalib itu tidak masuk akal. Tidak mungkin juru selamat disalib. Tidak mungkin. Juru selamat itu pasti orang hebat, punya pasukan yang banyak. Namun cara Tuhan tidak seperti itu. Justru sebaliknya, Tuhan selalu memilih para nabi atau imam itu dari orang-orang yang tidak dianggap. Karena bagi Tuhan tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama. Dari yang paling rendah Tuhan bisa mengangkat jauh lebih tinggi. Dan orang yang merasa dirinya paling tinggi bisa Tuhan rendahkan. Demikianlah hendaknya manusia itu memandang sesamanya, bahwa dia tidak pernah lebih hebat dari yang lain hanya karena kepintarannya, hanya karena hartanya, hanya karena apa yang dia miliki. Tetapi dia harus melihat sesamanya sama dengan dirinya, tidak ada yang bedanya. Dalam jemaat juga demikian. Oleh karena itulah Yesus selalu membandingkan orang-orang yang merasa dirinya hebat dengan perempuan yang miskin, orang yang berdosa, orang yang lemah. Karena bagi Tuhan ternyata orang miskin itu jauh lebih luar biasa. Persembahannya jauh lebih luar biasa daripada mereka yang mengaku memberikan persembahan yang luar biasa, persembahan yang besar, persembahan yang hebat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jika Tuhan mengajarkan kita dan mempraktekkan, tidak ada bedanya antara saya dan kita semua, maka demikianlah seharusnya kita memandang antara yang satu dengan yang lain, bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Jika memang kita memiliki cara hidup, rezeki yang berbeda, jangan kita pakai itu sebagai pembeda antara kita dengan orang lain, tetapi pakailah itu sebagai cara untuk menolong orang lain. Demikian juga dalam persekutuan kita dimanapun kita berada, tetaplah menganggap kita sama di hadapan Tuhan. Tetaplah menjadikan orang lain sama dengan kita. Demikianlah kita akan bisa mengasihi orang lain sama seperti diri kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu saudara terkasih, jika Tuhan berkata bahwa semua orang sama, Paulus kepada jemaat Korintus berkata, apa yang terpandang menurutmu, apa yang kamu anggap hebat, ternyata hati-hati. Jika itu tidak hebat bagi Tuhan, maka hidup kita sia-sia. Dan lebih baik kita tidak berharga, tidak terpandang di dunia ini, tapi kita berharga
di mata Tuhan daripada kita disanjung-sanjung di dunia ini, tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, kita yang sudah mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, mari menghidupinya dan mari menjadi sama dengan orang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mengajarkan kami untuk menyadari siapa diri kami dan bagaimana kami bersikap terhadap orang lain, bagaimana kami memaknai apa yang ada dalam diri kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.